Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bu, bapak-bapak ada? Ada. Beli bumbu, beli acar, beli buah ke Surabaya. Jauh, cakep jauh sih ibu mah. Bapak ibu apa kabar? Semoga berkah kaya raya. Kenceng banget ibu-ibu. Emang gitu pak, ibu-ibu mah kalau udah ngomongin kaya raya banyak duit, aminnya paling Makanya pak, kalau mau ngebahagiain istri mah simple, kuncinya 3 pak. Kunci mobil, kunci rumah, sama kunci berangkas. Setuju ibu-ibu? Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada guru saya Ustadz Riza, saya dibilang imut. Kalau beliau ini cumi bakar, cuami yang badannya kekar. Kalau saya mah kan tahu ya bapak ya, saya mah kicimpring pak, kecil manis imut dan ramping. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun anda berada. Bapak ibu, kalau saya tanya, ibu bapak, ibu-ibu aja deh, bapak-bapak suka doang jawabannya. Maaf ya pak ya, bercanda pak, saya mah orangnya suka bercanda, maaf ya pak. Jadi tolong jangan dianggap bercanda. Bu, kalau saya tanya, ibu pengennya masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga, benar? Kira-kira kalau kita pengennya masuk surga, yang kita contoh Rasulullah atau iblis? Rasulullah atau iblis? Kira-kira sifat merasa paling benar itu akhlak Nabi apa akhlak iblis? Jadi kalau bapak ibu pengen masuk surga, yang kita contoh Rasulullah, jangan nyontoh Ada nggak di sini yang sifatnya kayak iblis? Ada nggak? Nggak ada, nggak ada di sini mah. Yang ada yang di mana? Yang di sonoh tetangganya Ceedoh, Cepatim Ahmad Cei, ya. Di sini nggak ada. Jadi kalau kita pengen masuk surga, yang kita contoh Rasulullah. Saya tanya sekali lagi biar sepakat, tidak ada dusta di antara kita. Bu, angkat tangan yang pengen masuk surga, coba beneran. Nggak kompak ibu-ibu mah. Diajak masuk surga susah amat. Ulang, angkat tangan yang pengen masuk surga. Yang kompak cepatim. Astagfirullah. Ibu masuk TV, jadi pas ibu angkat tangan di close up mukanya masuk TV. Angkat tangan yang bener. Ayo bu, cepetan. Ini mau ngaji nih. Ayo. Angkat tangan yang pengen masuk sumur. Ustadz, ini jamaahnya rada-rada Ustadz. Ibu mah aneh diajak masuk surga susah, giliran masuk sumur Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, udah lanjutin ini. Bapak ibu, kalau kita pengen masuk surga, yang kita contoh Rasulullah. Salah satu akhlak Rasul yang harus kita contoh adalah tawadhu atau rendah, bukan merasa paling benar, nanti bermuara pada sifat Tadi kata guru kita, merasa paling merasa paling merasa paling merasa paling merasa paling awas, hati-hati. Contoh Nabi, sifat apa? Tawadu, rendah hati. Ustadz, tawadu, dia lagi saya ini mah.
Nyaut mulu emang gitu Ustaz, kalau sama orang ganteng agresif. Wow, apa itu tawadu, apa itu rendah hati? Dalam kitab Madarijus Salikin, Fudail bin Iyad pernah ditanya apa itu tawadu, apa itu rendah hati. Beliau mengatakan yang disebut dengan tawadu, yang disebut dengan rendah hati, yakhda'u lil haq wa yanqadu lahu wa yaqbaluhu mimman qalahu. Itu tawadu Bapak Ibu. Jadi yang disebut dengan rendah hati itu bukan orang yang rendah-rendah hati, bukan orang yang ngerendah-rendahin sendiri, bukan. Kuncinya apa orang yang rendah hati? Tunduk dan patuh pada kebenaran, dari siapapun kebenaran itu datang, itu rendah hati, Pak. Orang yang tawadu, orang yang rendah hati, tunduk patuh pada nasihat, dari siapapun nasihat itu datang. Orang yang sombong, kenapa dia nggak patuh sama nasihat? Karena dia ngerasa ini yang ceramah bocah kemarin nih, Ustadz Ence paling umur 30 nih. Bapak kalau merasa seperti itu, berarti dalam diri Bapak ada sifat ada sifat merasa paling Orang yang rendah hati, Bu, tunduk patuh pada kebenaran, tunduk patuh pada nasihat, dari siapapun nasihat itu. Ibu jadi bos, misalkan bos jengkol. Ibu siapa namanya? Bu Iis, Ce Iis. Temennya Cedo sama Cepati, Mbah. Bu Iis jadi bos jengkol. Emasnya di mana-mana. Yang kalau hacim gimana? Hacim. Emasnya di mana-mana. Bu Iis ini kalau dia orang tawadu, orang yang rendah hati, ketika dikasih masukan sama anak buahnya, dia akan mengatakan, terima kasih ya sudah ngingetin ibu, kalau nggak ada kamu, saya udah kemana-mana, ini bangkrut usaha saya. Berarti Ceis orang yang rendah. Tapi kalau Bapak tidak punya sifat tawadu, punyanya merasa paling benar, ketika Bapak jalan tiba-tiba ada yang nyaut, kemana tuh? Ngaji sih ngaji, kayak saya nggak tahu aja anaknya kayak gimana. Hati-hati, kalau Bapak tidak punya sifat tawadu, ibu tidak punya sifat rendah hati, dikoreksi sama orang begitu, ibu akan balik badan. Ngomong apa barusan? Kamu nggak tahu siapa saya? Saya ini Ceedoh RT yang hajinya 4 kali. Jangan panggil saya Ceedoh RT, panggil Ceedoh RT-nya 4. Kalau ibu orang yang nggak rendah hati, ketika dikasih masukan sama orang, dinasihatin sama orang, ibu balik badan. Dan mohon maaf ibu, kalau orang sudah terjangkit penyakit merasa paling benar, ujung-ujungnya sifat la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi punten, mohon maaf Bu, orang sombong mah jangankan di akhirat, bener. Orang sombong Pak, jangankan di akhirat, di dunia aja kalah sama tukang jengkol Bu. Tahu Ceedoh tahu? Apal Ceedoh apal? Punya tetangga Mang Udin. Ini Mang Udin juragan jengkol. Tanahnya di mana-mana. Ceedoh orang kaya baru. OKB, maklum. Dia mau nyombong ke Mang Udin. Mau ke pasar milihin jengkol, Pak. Karena dia merasa paling kaya di situ, cincinnya dia pakai semuanya. Datang ke Mang Udin, jengkol berapaan? Mau nyombong Pak. Jengkol berapaan Mang Udin? Ini Ceedoh nggak tahu kalau Mang Udin ini juragan jengkol Pak, tanahnya di mana-mana, di Cilengsi ribuan hektar Pak. Gigi Mang Udin dari emas semuanya. Dibales sama Mang Udin. 10 ribuan Ceedoh. Orang sombong mah jangankan di akhirat, di dunia aja kalah sama tukang. Ustadz gimana caranya biar kita ini terhindar dari sifat merasa paling benar? Kita harus sadar kalau kita ini hanya titip di dunia ini sementar. Ibu, emang ibu yakin kalau ibu sombong itu punya ibu semuanya?
Suami kita titipan, harta kita juga, anak kita juga, emas ibu juga wa ma minkum illa dhaif wa maluhu ariyatun. Setiap dari kalian tamu dan setiap harta yang dimiliki adalah titipan dari Allah. Tamu bakal pulang, harta titipan bakal dikembalikan. Makanya buang jauh-jauh sifat merasa paling, karena kita di dunia sementar, orang kaya mat, orang miskin, raja-raja, Ustadz Encep sama Ustadz begitu suul adab Ustadz Sofyan. Bukan masalah matinya, nadanya yang gak enak. Bagian saya kenapa dendam banget. Bilang ganteng. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, Ustadz Sofyan. Tuh, giliran Ustadz Sofyan ganteng, udah saya mau udahan ah. Sakit hati Mas Sofyan. Baik, Masya Allah Ustaz Encep Syihabuddin, ini gara-gara Mang Udin sama Cik Edoh ini semuanya ya. Baik, jauh-jauh dari Sukabumi, dan Masya Allah ini juga datang dari jauh-jauh juga, jamaah dari Sukabumi. Assalamualaikum, yang mana ini boleh angkat tangan, jamaah dari Sukabumi, Majelis Taklim dari Sukabumi, ada juga dari Tangerang, Banten, yang mana ini? Masya Allah, dan juga warga sekitar Masjid Jami At-Taqwa. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Encep Syihabuddin atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat-sifat merasa paling benar dan juga sombong. Amin amin ya robbal alamin. Dan pemirsa, di segmen berikut nanti kami persilakan kepada para jamaah untuk berinteraksi, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita yang menarik ini, dan juga kami sampaikan sekali lagi kepada para pemirsa yang ingin bergabung untuk berinteraksi dengan para ustadz kami untuk bisa mendaftarkan nama Anda dan juga pertanyaan Anda lewat nomor WhatsApp yang telah kami cantumkan di layar kaca, dan nanti akan berinteraksi lewat video call WhatsApp. Namun sebelumnya pemirsa, guru kami Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Pemirsa Dhamma Indonesiaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawaddu'u." Allah memerintahkan kita agar selalu tawadu. Apa itu rendah hati? Karena orang yang rendah hati identik dengan syurga. Nah, bagi yang rendah hati, kali ini saya akan memberikan hadiah 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan saya, berkah ini dipersembahkan oleh Luwak Tarik Malaka. Jadi insya Allah jangan lupa kalau jawabannya benar dipotong pajak ya. Baik, sekarang saya ingin yang tahu jawabannya agar berani menampilkan kesungguhannya ya. Angkat tangan saja, dengerin baik-baik, gak usah jawab dulu, cukup angkat tangan dulu. Pertanyaannya. Yang benar 1 juta rupiah dipotong pajak, persembahan Luwak Tarik Malaka. Apa bahayanya orang yang selalu merasa paling benar? Oke, yang muda dulu atuh ya. Silakan. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam Ustaz. Bisa diperkenalkan namanya? Ya, izin semuanya, perkenalkan nama saya Kania dari Kak Bekasi. Kania Ustaz. Kak Dia. Kania. Oh Kak Dia, ya, boleh. Kania. Baik, masih sendiri ya? Iya. Iya, kelihatan jomblo ya. Baik Kak Dia, kita sudah tahu pertanyaannya adalah kalau kamu benar 1 juta rupiah, jangan lupa dipotong pajak, persembahan Luwak Tarik Malaka. Apa bahayanya orang yang selalu merasa paling benar? Oke, bahayanya adalah akan berakibat dengan sifat sombong. Takbir! Masya Allah, masih muda, cantik, cerdas ya. Selamat Kak Dia mendapatkan 1 juta rupiah. Persembahan dari Luwak Tarik Malaka. Nah pemirsa Dhamma Indonesiaku, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini.